Tribuners, terungkap lagi ada markas love scamming yang cukup besar ini di Yogyakarta. Jadi Polresta Yogyakarta melalui tim Satreskrim melakukan penggerebekan terhadap sebuah ruko di Jalan Gito Gati di Kabupaten Sleman pada Senin 5 Januari 2026. Nah, operasi ini merupakan tindak lanjut dari patroli siber yang mengungkap aktivitas penipuan berkedok hubungan asmara atau love scamming. Dari lokasi yang beralamat sebagai kantor PT Altair Trans Service Cabang Yogyakarta, polisi ini mengamankan 64 orang serta menyita puluhan perangkat elektronik yang digunakan untuk operasional. Dari Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia menjelaskan bahwa penggerebekan ini dilakukan sekitar pukul 1 siang setelah adanya indikasi kuat bahwa ruko ini dipakai sebagai pusat kegiatan penipuan daring. Nah, barang bukti yang diamankan antara lain 50 unit laptop, 30 unit ponsel, 4 unit CCTV, dan 2 unit router Wi-Fi. Seluruh barang bukti dan juga terduga pelaku ini dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Tribuners. Nah, dari hasil pemeriksaan awal, polisi menetapkan 6 orang tersangka dengan perannya itu yang berbeda-beda dalam struktur organisasi operasional. Mereka adalah R, ini asal Sleman, diduga sebagai CEO agen penyedia jasa. Kemudian H, ini asal Kebumen, berperan sebagai HR. Sosok P ini asal Ponorogo, berperan sebagai project manager, dan V ini asal Bandung, berperan sebagai tim leader. G warga Bantul, berperan sebagai tim leader, dan M ini perempuan asal Kabupaten Nule NTT, berperan sebagai project manager. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian menyatakan perekrutan tenaga ini cukup mudah, Tribuners, jadi calon pekerja ini hanya disyaratkan untuk mahir berbahasa Inggris. Nah, banyak karyawan ini yang awalnya mengira mereka bekerja sebagai CS biasa atau customer service. Namun praktik operasionalnya ternyata berbeda setelah mereka mulai bertugas sebagai admin percakapan pada aplikasi Kencan. Dari hasil pendalaman, pihak kepolisian mengungkap para karyawan atau operator ini mendapat gaji setiap bulannya ini dari 2,4 juta hingga 3 juta rupiah Dan mereka ini juga mendapatkan bonus intensif menyesuaikan performa kerja, dengan total karyawan di sana ada 160 hingga 200 orang. Nah, hasil penyelidikan menunjukkan modus operandi yang sistematis dan terstruktur ini artinya mereka bukan jaringan penipuan kaleng-kaleng, Tribuners. Untuk perusahaan penyedia tenaga kerja penerima permintaan dari pemilik aplikasi Kencan daring asal Cina. Perangkat yang digunakan ini telah diinstal aplikasi tersebut beserta foto dan video berunsur pornografi yang disiapkan untuk keperluan pendekatan kepada pengguna asing. Para agen atau admin chat ini berperan sebagai wanita virtual yang menyesuaikan persona dengan negara asal korban. Nah, untuk target utama ini adalah pengguna aplikasi dari negara lain, Tribuners, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Dengan interaksi ini dimulai dengan pendekatan emosional dan juga bujuk rayu untuk membangun kepercayaan. Nah, setelah hubungan terjalin, korban diarahkan melakukan transaksi pembelian koin atau top up ini untuk mengirimkan gift berbayar. Nah, selanjutnya akses ke foto atau video pornografi ini diberikan secara bertahap dan hanya dapat dibuka setelah korban mengirimkan gift dengan nilai tertentu. Kemudian polisi ini menemukan bukti bahwa konten pornografi disimpan dan digunakan sebagai alat pemerasan ekonomi. Selain itu, penggunaan CCTV dan jaringan Wi-Fi internal memperlihatkan tingkat profesionalitas operasional yang tinggi, sehingga korban ini sulit melacak asal dana yang mereka keluarkan. Jadi para tersangka ini dikenakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang terkait informasi elektronik serta pornografi, dengan ancaman hukuman yang disampaikan pihak kepolisian berkisar minimal 6 bulan hingga maksimal 10 tahun penjara, tergantung pasal yang terbukti dan peran masing-masing pelaku. Dari kepolisian ini proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan markas serupa seperti di daerah lain seperti Lampung.
Nah, pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa total tenaga kerja yang terlibat dalam jaringan ini mencapai 160 hingga 200 orang dengan markas lain yang beroperasi di Lampung dan dikelola oleh struktur yang sama. Jadi hal ini menunjukkan skala operasi yang cukup besar ya Tribuners dan terorganisir serta potensi kerugian finansial yang signifikan ini bagi korban internasional. Dari kepolisian menegaskan akan terus mendalami aliran dana, kemudian pemilik aplikasi serta pihak luar negeri yang memerintahkan skema operasional ini. Penindakan ini juga menjadi peringatan ya bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja yang tampak mudah dan terhadap interaksi daring yang meminta transaksi berulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.